Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Oke, hari ini kita fokus ke satu kata nih yang kayaknya makin sering kita dengar ya di dunia kerja, koneksi. Koneksi ya, penting banget. Sumber kita kali ini bab 7 dari buku Essential, karya Christy Smith dan Kelly Monahan. Buku ini kan menyoroti soal kepemimpinan di era sekarang inilah, kerja terdistribusi dan AI. Betul, era yang penuh perubahan. Kita semua ngerasain kan pergeseran ini, kerja dari mana aja, AI mulai banyak dipakai, tapi gimana ya dampaknya ke hubungan antar orang di kantor, atau ya di layar Zoom kita sehari-hari? Nah, itu dia pertanyaannya. Jadi, misi kita kali ini, kita coba bongkar bareng. Kenapa sih koneksi itu vital banget? Terus, apa aja hambatannya sekarang? Dan ya, gimana para pemimpin atau kita semua deh sebenarnya bisa mulai bangun jembatan antar manusia lagi di tengah arus ini? Saya jadi keinget kutipan Desmond Tutu, rasanya pas banget. Kemanusiaan saya terikat pada kemanusiaan Anda. Mengingatkan kita kalau kita ini ya makhluk sosial gitu, bukan cuma resource saja. Persis. Kutipan Tutu itu, wah, nusuk banget ya. Langsung ke inti masalahnya. Koneksi itu bukan cuma, fitur tambahan lah di tempat kerja. Ini tuh fondasi. Fondasi ya. Iya, fondasi. Buku esensial ini kan, mungkin Anda ingat kalau ngikutin pembahasan kita sebelumnya, itu menempatkan koneksi sebagai penopang utama buat purpose atau tujuan, terus agency atau kemampuan bertindak, sama well-being, kesejahteraan. Oke, 3 pilar itu ya. Betul. Tanpa koneksi yang kuat, pilar-pilar itu ya goyah. Dan ada tantangan baru nih, yang menarik tapi sekaligus agak bikin khawatir juga, yang disinggung Esther Perel itu. Sebagai AI yang lain, artificial intimacy, keintiman buatan. Artificial intimacy. Kedengarannya agak gimana gitu ya? Makanya ini nambah urgensi buat kita bahas serius. Bab 7 ini benar-benar kayak ngasih kita peta jalan lah buat navigasi isu koneksi ini. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ya, masuk ke jantung masalah yang disorot di bab 7. Kayaknya kita semua ngerasain deh, dunia kok rasanya makin individualistis ya, orang makin banyak yang sepian. Iya, terasa banget ya. Pandemi memang mungkin mempercepat, tapi gejalanya kayaknya udah ada dari sebelum itu. Saya jadi ingat artikelnya Kate Murphy di New York Times. Judulnya We're All Socially Awkward Now. Hahaha, iya, saya baca itu. Rasanya bener ya, kayak otot sosial kita jadi kaku gitu loh, karena lama nggak dipakai interaksi langsung. Anda ngerasain nggak di lingkungan Anda? Oh jelas, terasa banget. Kayak jadi kikuk gitu, kadang mau mulai obrolan ringan aja. Nah kan, terus ada semacam ironi gitu ya. Kita seneng nih sama fleksibilitas kerja model baru. Tapi kok di sisi lain, ada rasa kangen yang dalam banget sama interaksi spontan yang hilang itu. Ironi yang sangat nyata. Dan yang sering kejadian, organisasi itu ngerespon rasa kangen ini dengan cara-cara yang terasa, gimana ya, tambal sulam gitu. Tambal sulam, maksudnya? Ya, misalnya jadi lebih banyak rapat dijadwalin, atau acara kumpul-kumpul virtual yang kadang malah canggung, atau mungkin, wah, dibanjirin channel Slack baru buat karyawan. Oh oke. Tapi, ya, seringkali ini nggak bener-bener ngobatin rasa haus akan koneksi yang asli itu. Malah kadang nambah beban kerja kan? Bener juga sih. Jadi pertanyaannya, kenapa ya respons-respons kayak gitu seringkali meleset? Kok nggak kena sasaran gitu? Nah, itu dia. Bab ini ngasih kita kacamata yang menarik nih dari Priya Parker dan bukunya The Art of Gathering. Kenapa sih rapat atau acara kumpul-kumpul itu sering banget terasa hampa? Atau malah, ya, buang-buang waktu? Iya, sering banget tuh ngerasa gitu. Bukan cuma karena agendanya nggak jelas kan ya? Betul, ini lebih dalam dari sekedar agenda meeting yang nggak jelas. Yang ditekankan sama Priya Parker dan diulang lagi di bab 7 ini, itu kegagalan kita buat mendefinisikan kenapa kita kumpul. Mengapanya ya? Iya, mengapanya? Kita tuh terlalu cepat lompat ke apa aktivitasnya atau bagaimana logistiknya tanpa ada kejelasan tujuan bersama yang spesifik dan punya makna. Jadi nggak mikirin tujuannya dulu langsung bikin acaranya gitu ya? Persis. Hasilnya, ya pertemuan yang nggak fokus, nggak semua orang merasa terlibat, dan ya ujung-ujungnya gagal total buat bangun hubungan. Ada data Atlassian yang dikutip di buku ini cukup bikin kaget loh. Oh iya, gimana datanya? Disebutkan 72% rapat itu dianggap nggak efektif, dan 70% gagal menciptakan koneksi. Bayangin, gede banget kan angkanya? Wah iya ya,
Mayoritas dong itu. Makanya ini bukan masalah sepele, justru sebaliknya. Kalau kita ngerencanain pertemuan, apapun bentuknya ya, virtual atau tatap muka, dengan tujuan yang jelas, transparan, dan benar-benar mikirin pengalaman manusianya, nah, baru deh momen itu bisa jadi transformatif. Bisa benar-benar nguatin ikatan. Jadi bukan cuma soal efisiensi kerja aja ya? Bukan cuma itu, tapi juga soal menciptakan ruang aman secara psikologis. Orang jadi merasa nyaman buat bicara, buat jadi diri sendiri. Oke, masuk akal banget. Jadi ini bukan sekedar nice to have ya, tapi emang kebutuhan mendasar. Ini nih yang menurut saya paling nonjok dari bab 7. Koneksi itu bukan cuma pelumas roda produktivitas. Bukan sama sekali. Tapi ini soal kebutuhan kita yang paling dasar sebagai manusia. Kita tuh pengen dilihat, pengen didengar, pengen dihargai, pengen merasa jadi bagian dari sesuatu gitu kan. Betul banget. Kebutuhan fundamental. Rasanya ini sering banget dilupain deh dalam metrik-metrik bisnis yang ya cuma angka-angka gitu. Sangat terlupakan. Padahal dampaknya itu langsung loh ke bisnis. Koneksi yang kuat inilah yang ngasih nyawa ke pilar-pilar lain yang tadi kita sebut. Nyambungnya gimana tuh ke purpose, agency, well-being? Gini, gimana orang bisa merasa nyambung sama purpose atau tujuan perusahaan kalau mereka aja nggak merasa nyambung sama orang-orang di dalamnya? Mustahil kan? Ya juga ya. Terus gimana mereka bisa berani pakai agency, mereka berani ngomong, berani bertindak, kalau nggak ada rasa saling percaya di tim? Dan gimana bisa prioritasin well-being kalau lingkungan kerjanya terasa dingin, transaksional aja? Jadi akarnya dikoneksi ya. Fondasinya ya koneksi. Malah data tuh terus nunjukin kalau alasan utama orang resign itu bukan melulu soal gaji loh. Seringkali karena mereka merasa nggak terhubung, nggak dihargai, atau ya nggak klik aja sama tim atau pemimpinnya. Wah, ini jadi isu retensi dan talenta yang krusial banget dong ya. Banget. Makanya nggak bisa dianggap remeh. Oke. Nah, mari kita bahas tantangan spesifik di era sekarang ini. AI dan kerja terdistribusi. Tadi Anda nyebut konsep artificial intimacy dari Esther Perel. Bisa dielaborasi dikit nggak? Gimana ini main perannya di konteks kerja? Kok rasanya agak serem ya, keintiman buatan? Konsepnya Prarel ini emang provokatif, tapi penting banget buat kita sadari. Dia menyoroti gimana interaksi kita sehari-hari itu makin banyak dimediasi sama teknologi, bahkan buat kebutuhan sosial dasar. Contohnya gimana tuh? Ya, mulai dari curhat ke chatbot AI, terus ngandelin rekomendasi algoritma buat segalanya, sampai interaksi sama layanan pelanggan yang sekarang serba otomatis kan? Iya sih, bener juga. Nah, secara perlahan, ini tuh bisa ngurangin latihan kita buat navigasi kompleksitas hubungan antar manusia yang nyata. Hubungan yang asli kan penuh nuansa, kadang nggak efisien, tapi ya di situ seninya. Jadi kayak otot sosial tadi ya, makin jarang dilatih. Bisa dibilang gitu. Nah, di tempat kerja yang terdistribusi, tantangannya jadi berlapis. Gimana coba bangun kepercayaan dan kedekatan tanpa senggolan siku di pantry atau ngobrol ringan pas pulang kantor? Interaksi spontan itu susah banget direplikasi secara virtual. Benar banget. Nah, ngomongin kerja terdistribusi, banyak perusahaan kan nyoba solusi gampangnya. Wajibin balik ke kantor lagi, RTO itu. Gimana pandangan bab 7 soal ini? Apa RTO itu jawaban buat masalah koneksi? Bab 7 ini cukup kritis ya sama mandat RTO yang sifatnya top-down, kaku gitu. Apalagi kalau alasan utamanya cuma demi koneksi atau kolaborasi tanpa ada definisi ulang soal gimana sih cara kerja yang efektif kalau di kantor. Jadi RTO aja nggak cukup gitu ya? Penulis buku ini melihatnya sebagai potensi kegagalan imajinasi kepemimpinan. Kalau kerjaannya emang bisa dilakuin di mana aja, terus maksa semua orang balik cuma buat terhubung tanpa ada strategi yang jelas, yaitu solusi yang dangkal buat masalah yang sebenarnya dalam. Bisa jadi malah ngorbanin yang lain ya? Betul, bisa ngorbanin fleksibilitas dan otonomi yang justru udah dirasain manfaatnya sama banyak karyawan, jadi kayak trade-off yang nggak sepadan gitu. Saya paham sih kritiknya, tapi bukannya ada nilai juga ya dari pertemuan tatap muka yang kayaknya susah digantiin? Misalnya, ide-ide bagus yang muncul dari obrolan nggak sengaja di lorong kantor gitu. Apa buku ini nggak ngelihat itu sama sekali? Atau nawarin cara lain buat mancing serendipity kayak gitu? Pertanyaan bagus itu. Buku ini nggak menafikan kok nilai interaksi tatap muka. Tapi yang ditekankan adalah kualitas dan tujuan dari interaksi itu jauh lebih penting daripada sekedar kehadiran fisik bareng-bareng. Kualitas dan tujuan ya, bukan cuma fisiknya. Iya, masalahnya itu bukan di model kerjanya, mau remote, hybrid, atau full di kantor. Tapi pada kurangnya kesengajaan kita dalam mendesain interaksi yang benar-benar bermakna.
Jadi kuncinya di kesengajaan itu ya? Bagaimana kita bisa bangun koneksi secara proaktif dan inklusif dalam apapun model kerja yang dipilih. Maksa balik ke kantor tanpa ngubah cara kita interaksi, ya mungkin nggak akan nyelesain masalah koneksi yang sebenarnya. Oke. Jadi kalau RTO paksa bukan jawaban ajaibnya, terus apa dong blok pembangun koneksi yang ditawarin sama bab 7? Gimana kita bisa bangun itu secara sengaja, terutama mungkin di level tim ya? Nah, fokusnya memang geser ke unit yang lebih kecil tapi fundamental, tim, dan dinamika di dalamnya. Koneksi yang sejati itu seringkali numbuhnya subur di ekosistem mikro kayak gini. Oke, di level tim. Salah satu kuncinya adalah memanusiakan titik-titik interaksi yang udah ada, terutama rapat. Memanusiakan rapat. Kedengarannya bagus sih, tapi gimana praktiknya? Rapat kan sering udah padat banget agendanya. Justru itu tantangannya, manusiain itu bukan berarti nambah durasi rapat jadi panjang banget, tapi ngubah kualitasnya. Ngubah kualitasnya gimana caranya? Misalnya nih, mulai rapat jangan langsung gas ke agenda, tapi awali dengan pulse check singkat. Tanya kabar tim hari ini gimana, atau minta satu kata buat gambarin perasaan saat ini. Oh, kayak ice breaking ringan gitu ya? Mirip, tapi tujuannya lebih dalam. Ini ngasih sinyal kalau orang itu dihargai sebagai manusia utuh, bukan cuma sebagai fungsi pekerjaan aja. Terus, secara rutin, alokasikan beberapa menit di akhir rapat buat refleksi. Refleksi soal apa tuh? Iya, tanya aja, apa yang udah jalan bagus dalam kolaborasi kita minggu ini? Apa yang perlu kita perbaiki bareng-bareng? Ini ngebangun budaya umpan balik yang aman. Terus juga secara aktif dorong debat yang sehat. Pastiin semua suara kedengaran, terutama dari anggota tim yang mungkin lebih pendiam. Wah, ini butuh fasilitasi yang sadar banget ya dari pemimpinnya. Betul, butuh effort. Oke, pulse check, ruang refleksi, inklusi suara. Kedengerannya simple tapi kayaknya butuh disiplin ya buat konsisten ngelakuinnya. Selain rapat, ada lagi nggak? Ada. Kolaborasi peer-to-peer antar rekan kerja, itu juga vital banget. Kolaborasi antar rekan kerja. Iya. Ini soal gimana caranya nyiptain lingkungan di mana anggota tim itu merasa aman buat saling minta tolong, buat sharing ilmu tanpa takut kelihatan bodoh, dan bisa secara tulus ikut senang kalau ada temennya yang berhasil. Jadi bukan saling sikut-sikutan gitu ya? Justru sebaliknya, pemimpin punya peran gede buat ngasih contoh dan dorong perilaku kayak gini, menggeser fokus dari kompetisi internal ke gimana caranya kita sukses bareng-bareng sebagai tim. Ini ngebangun kepercayaan horizontal yang kuat banget. Oke, kepercayaan antar anggota tim. Nah, satu lagi nih yang sering disebut-sebut, itu sesi one-on-one. Tapi ini kan seringnya jadi formalitas doang, atau cuma bahas KPI gitu kan? Gimana bab 7 ngelihatnya beda? Bab 7 memposisikan one-on-one ini sebagai salah satu alat paling ampuh buat bangun koneksi individual yang dalam. Tapi ya itu tadi, kalau dilakukan dengan benar. Gimana cara ngelakuin yang benarnya? Ini bukan cuma sesi evaluasi kinerja, ini tuh waktu yang diproteksi buat pemimpin benar-benar mendengarkan anggota timnya. Apa sih aspirasi mereka? Lagi ngadepin tantangan apa aja? Profesional maupun personal kalau mereka nyaman cerita ya. Terus, gimana saya sebagai pemimpin bisa bantu dukung mereka? Jadi lebih ke mengenal mereka sebagai individu ya? Tepat, mengenal mereka sebagai individu utuh. Kalau karyawan udah ngerasa pemimpinnya peduli sama mereka sebagai manusia, bukan cuma sebagai sumber daya, wah, loyalitas sama kepercayaan itu bakal tumbuh secara organik. Semua ini memanusiakan rapat, kolaborasi peer-to-peer, one-on-one yang bermakna ya, kok rasanya benar-benar fokus ke manusianya ya? Dan kayaknya nuntut jenis keterampilan kepemimpinan yang mungkin agak beda nih dari yang tradisional. Tepat sekali. Dan ini bukan cuma soal rasa nyaman atau biar enak aja gitu loh. Ada bukti kuat yang nyambungin koneksi di tempat kerja itu sama hasil bisnis dan kesehatan juga. Oh ya? Ada buktinya? Ada. Misalnya, laporan dari US Surgeon General yang dikutip di buku ini nunjukin kalau lingkungan kerja yang positif dan terhubung itu fungsinya kayak buffer, kayak tameng gitu terhadap stres dan burnout. Karyawan yang merasa terhubung cenderung lebih tangguh, lebih resilient. Oke, jadi bagus buat kesehatan mental ya? Betul. Di sisi lain, manfaat bisnisnya juga nyata. Koneksi yang kuat itu terbukti ningkatin kreativitas tim, kualitas pekerjaan, nahan karyawan biar nggak gampang pindah, bahkan bisa berdampak ke kemajuan karir individu dan stabilitas ekonomi mereka juga. Wah, banyak ya manfaatnya. Jadi ini beneran bukan soft skill remeh-temeh lagi ya?
Terus keterampilan apa dong yang secara spesifik perlu diasah sama para pemimpin biar bisa jadi arsitek koneksi ini? Bab ini nyorotin beberapa hal kunci sih. Pertama, ya kemampuan bangun hubungan yang otentik. Kedua, rasa ingin tahu atau curiosity yang tulus buat memahami orang lain. Ketiga, empati. Bukan cuma simpati ya, tapi benar-benar nyoba pahamin perspektif orang lain. Empati ya, bukan simpati. Oke. Dan tentu aja komunikasi yang efektif, dua arah, dan penuh perhatian. Pesan besarnya tuh gini, pemimpin modern perlu ngerangkul kemanusiaan mereka sendiri, kerentanan, empati, kepedulian, sebagai aset kepemimpinan yang strategis. Jadi justru itu jadi kekuatan ya, Ya. bukan kelemahan. Exactly. Persis. Ini bukan kelemahan. Justru ini adalah power skills baru yang fundamental buat navigasi kompleksitas dunia kerja sekarang. Koneksi yang otentik itu cuma bisa dibangun sama pemimpin yang bersedia tampil otentik juga. Oke. Ini semua mencerahkan banget sih. Jadi, mari kita tarik benang merahnya nih. Buat Anda para pendengar kami, kenapa sih semua pembahasan soal bangun koneksi ini penting buat Anda? Nggak peduli Anda itu pemimpin tim, anggota tim, atau mungkin cuma pengamat tren dunia kerja aja. Apa relevansinya di luar kantor gitu? Relevansinya luas banget sih. Kita kan hidup di era yang penuh potensi fragmentasi ya. Bisa karena teknologi, bisa karena polarisasi, atau cara hidup yang makin individual aja. Nah, kemampuan buat secara sadar, sengaja, dan terampil bangun serta melihara koneksi yang bermakna itu jadi kayak superpower gitu loh. Superpower ya? Iya, di tempat kerja, ini kunci buat nyiptain lingkungan yang nggak cuma produktif tapi juga suportif dan manusiawi. Di luar kerja, ya keterampilan yang sama itu ngebantu kita bangun komunitas yang lebih kuat, hubungan personal yang lebih dalam, dan ujung-ujungnya masyarakat yang lebih kohesif. Jadi ini soal gimana kita milih buat tetap jadi manusia, bareng-bareng, di tengah semua perubahan ini ya. Tepat sekali. Saya setuju banget. Kita kayaknya nggak bisa lagi deh cuma pasif nunggu koneksi itu terjadi gitu aja. Apalagi dengan model kerja yang udah berubah kayak sekarang. Perlu ada niat dan usaha aktif. Kalau boleh saya rangkum sedikit inti dari bab 7 ini ya. Pertama, tantangan koneksi itu nyata dan makin kompleks di era digital dan kerja fleksibel ini. Nggak bisa dipungkiri. Oke. Kedua, solusi reaktif kayak pokoknya banyakin rapat aja, itu sering gagal. Kenapa? Karena lupa sama mengapanya, kayak kata pria Parker tadi. Lupa tujuannya ya. Betul. Ketiga, koneksi itu kebutuhan dasar manusia, yang nopang tujuan, purpose, agency, dan kesejahteraan well-being kita. Keempat, ada blok pembangun praktisnya. Manusiakan interaksi kayak rapat, dorong kolaborasi antar rekan kerja, dan manfaatin one-on-one buat bangun hubungan yang lebih dalam. Sip. Yang kelima. Kelima, ini semua butuh pemimpin yang secara sadar ngasah power skills yang fokus ke manusia. Empati, keingintahuan komunikasi otentik. Intinya, di era AI dan fleksibilitas ini, bangun koneksi itu adalah tindakan kepemimpinan yang disengaja, bukan terjadi begitu aja. Rangkuman yang padat dan jelas banget. Terima kasih banyak ya sudah memandu kita ngelewatin bab 7 ini. Dan tentu saja, terima kasih buat Anda, pendengar kami, yang sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sama-sama. Sebagai penutup, kami mau ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Terinspirasi dari peringatan Esther Perel soal artificial intimacy tadi, di tengah gempuran teknologi yang kadang memudahkan, tapi juga bisa mengisolasi, apa sih satu ketakutan terbesar Anda terkait lunturnya koneksi manusia yang otentik dalam hidup Anda, baik itu di kerjaan maupun di kehidupan pribadi? Pertanyaan yang dalam. Dan yang lebih penting lagi mungkin, apa satu langkah kecil aja, yang konkret, yang bisa Anda lakuin minggu ini, buat secara sengaja memperkuat satu hubungan penting dalam hidup Anda. Pertanyaan reflektif yang bagus itu. Semoga bisa jadi bahan renungan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya. Sampai jumpa!